Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Rakesyandini Putri dengan NPM 231100229. Perkenalkan, nama saya Mutiara Adila Wildana dengan NPM 23111000271. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja makalah kami dengan judul Strategi Pembelajaran PPKN yang akan dijelaskan oleh Kesya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan metode, teknik, dan media yang digunakan. Guru memiliki peran utama dalam menentukan strategi yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan materi yang diajarkan. Pembelajaran PPKN yang efektif tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, keterampilan, dan pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila, serta kewarganegaraan. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus meningkatkan partisipasi siswa dan membuat mereka lebih aktif dalam proses belajar. Selanjutnya, strategi pembelajaran PPKN yang efektif. Agar pembelajaran PPKN lebih menarik dan interaktif, berbagai strategi inovatif dapat diterapkan oleh guru seperti yang pertama, pembelajaran aktif. Guru dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran melalui diskusi kelompok, simulasi, dan bermain peran. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dengan kehidupan nyata. Kedua, pemanfaatan media interaktif. Penggunaan gambar, video, komik, serta teknologi digital dapat membantu siswa memahami konsep abstrak dalam PPKN dengan lebih baik. Dengan adanya media yang menarik, minat belajar siswa juga akan meningkat. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual. Materi PPKN sebaiknya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar lebih relevan. Misalnya, membahas hak dan kewajiban mereka sebagai siswa di sekolah dan anggota masyarakat. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran berbasis kelompok seperti STADAN atau STAD mendorong siswa untuk bekerja sama dan saling membantu dalam memahami materi. Yang kelima, Project Based Learning atau yang disebut PBL. Dalam strategi ini, siswa diajak untuk mengerjakan proyek yang berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan, seperti membuat poster atau video kampanye tentang kebangsaan. Yang keenam, integrasi seni dan budaya lokal. Menggunakan lagu daerah, cerita rakyat, atau tarian tradisional dapat membantu menanamkan nilai-nilai Pancasila serta lebih menyenangkan dan mendalam. Selanjutnya, atau yang terakhir, kunjungan lapangan. Mengajak siswa ke tempat bersejarah, lembaga pemerintahan atau komunitas sosial dapat memberikan pengalaman langsung dalam memahami nilai-nilai kewarganegaraan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Hambatan dalam pembelajaran PPKN. Meskipun banyak strategi inovatif yang dapat diterapkan, terdapat berbagai hambatan yang sering dihadapi dalam pembelajaran PPKN. Di antaranya, yang pertama, ada keterbatasan kompetensi guru. Banyak guru masih menggunakan metode konvensional karena kurangnya pelatihan tentang strategi pembelajaran inovatif. Terus, ada yang kedua, pola pembelajaran yang monoton. Siswa sering merasa bosan karena metode yang digunakan tidak bervariasi dan kurang melibatkan mereka secara aktif. Yang ketiga, Lalu yang ketiga ada minimnya infrastruktur pendukung. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti proyektor, komputer, atau akses internet yang dapat mendukung pembelajaran interaktif. Lalu ada yang keempat, beban kurikulum padat. Guru seringkali berfokus pada mengejar target kurikulum sehingga kurang memiliki waktu untuk merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Lalu ada yang kelima, motivasi belajar siswa yang rendah. Banyak siswa yang menganggap PPKN sebagai mata pelajaran hafalan yang kurang menarik dan kurang relevan dengan kehidupan mereka. Yang keenam, keterlibatan orang tua yang rendah. Banyak orang tua lebih memprioritaskan mata pelajaran lain seperti matematika, IPA, sehingga kurang pemberian perhatian terhadap pembelajaran PPKN anak di rumah. Lalu ada yang ketujuh, faktor lingkungan.
Faktor lingkungan sosial budaya, pengaruh media, dan pergaulan seringkali bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam PPKN, sehingga siswa lebih mudah terpengaruh oleh budaya luar yang kurang sesuai. Kesimpulannya, pendidikan PPKN memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesadaran kebangsaan siswa sejak dini. Namun, efektivitas pembelajaran masih menghadapi berbagai kendala seperti dominasi metode ceramah, kurangnya inovasi, serta minimnya pemanfaatan media digital. Untuk meningkatkan pemahaman dan minat siswa, diperlukan penerapan strategi pembelajaran yang inovatif dan relevan. Metode seperti project-based learning, diskusi kelompok, simulasi, serta penggunaan teknologi dapat membantu membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Meskipun demikian, berbagai hambatan masih menghambat penerapan strategi ini, mulai dari kurangnya kompetensi guru, keterbatasan infrastruktur, hingga rendahnya motivasi siswa. Oleh karena itu, kolaborasi antara guru sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PPKN di sekolah dasar.